Video tadi merupakan cuplikan wawancara Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim dalam wacana untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Wacana ini memantik semangat kami untuk menelusuri sejarah singkat bahasa Melayu, hingga bahasa ini kemudian menjadi basis utama perkembangan bahasa Indonesia. Indonesia merdeka pada tahun 1945 dengan mengacu pada batas-batas wilayah yang sebelumnya masuk dalam pemerintahan Hindia Belanda. Di dalamnya ada ratusan suku bangsa dan bahasa. Namun bahasa Indonesia atau bahasa yang menjadi identitas nasional justru berasal dari bahasa Melayu. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa bahasa Melayu yang dipilih sebagai basis dasar bahasa nasional? Kenapa bukan bahasa Jawa yang merupakan suku bangsa terbesar? Atau kenapa bukan bahasa Belanda, yang merupakan pemerintahan koloni yang bertahan selama ratusan tahun di wilayah Nusantara? Atau kenapa bukan bahasa-bahasa yang lain? Di video ini kita akan membahas sejarah bahasa Melayu dan bagaimana kemudian ia terpilih menjadi bahasa nasional. Tapi sebelum itu, lebih dari 90% trafik kunjungan ke channel ini berasal dari penonton yang belum melakukan subscribe. Jadi sebelum Anda lanjut menonton, pastikan lebih dulu melakukan subscribe dan menghidupkan lonceng notifikasi. Dan jika kalian menyukai tema sejarah, tidak ada salahnya untuk menonton puluhan video lain yang telah kami buat sebelumnya. Ini adalah cuplikan adegan Sumpah Pemuda, sebuah peristiwa nasional bersejarah pada tahun 1928. yang menghasilkan poin soal penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Setelah sekelumit pro kontra dan perdebatan di antara para tokoh bangsa saat itu, jauh sebelum Indonesia merdeka dan bahasa persatuan kita diresmikan, banyak masyarakat di Nusantara yang telah akrab dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu dikenal sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan. Sejarah penggunaan bahasa Melayu secara luas di Nusantara salah satunya dibuktikan oleh keberadaan beberapa prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno di beberapa kerajaan Nusantara seperti Palembang dan Jambi. Bahasa Melayu juga menjadi bahasa pengantar dalam jalur perdagangan global di Nusantara yang mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang bangsa dan bahasa. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu juga menjadi bahasa kebudayaan, yakni bahasa utama dalam pembelajaran agama Buddha. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan juga masih terus berlanjut pada masa kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dengan latar belakang historis yang sangat kuat, tidak mengherankan jika kemudian bahasa Melayu dipilih menjadi akar bagi bahasa Indonesia. Selain karena alasan historis, Krida Laksana juga menyatakan dua faktor lain yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi kandidat terkuat di antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Bahasa Melayu merupakan suatu bahasa yang mudah dikuasai, memiliki struktur yang sederhana dan kosakata yang cukup terbuka. Faktor penentu lainnya adalah bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa seperti bahasa kasar atau bahasa halus yang ada dalam bahasa Jawa. Bahasa Melayu juga sangat fleksibel untuk ditulis dalam berbagai aksara, khususnya aksara Latin. Pada awalnya, bahasa Melayu kuno banyak ditulis menggunakan sistem aksara India. Lalu sejak masa kerajaan Samudra Pasai, penggunaan huruf Arab mulai menggantikan aksara India. Huruf Arab ini lalu mengalami modifikasi untuk menyesuaikan dengan bunyi-bunyi bahasa Melayu. Setelah masa kolonial, penggunaan abjad Arab lantas digantikan oleh aksara Latin. Bahasa Melayu juga memiliki kekayaan bahasa karena cukup aktif menyerap kosakata dari bahasa lain seperti bahasa Arab, bahasa Sanskerta, bahasa Persia, dan bahkan bahasa-bahasa orang Eropa. Era kolonial Belanda juga turut memberikan pengaruh dalam perkembangan bahasa Melayu di wilayah yang nantinya menjadi negara Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda menyadari bahasa Melayu sebagai bahasa yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Namun, bahasa Melayu sendiri juga memiliki beragam variasi. Kemunculan variasi bahasa Melayu disebabkan oleh penggunaannya dalam skala geografis yang sangat luas, bahkan mencakup seluruh Asia Tenggara.
Beberapa dialek atau variasi bahasa Melayu yang paling menonjol dipengaruhi oleh perkembangan politik berbagai kerajaan. Kejayaan kerajaan Malaka dan kerajaan Aceh pada eranya masing-masing. Misalnya menyebabkan dialek Melayu Malaka dan Melayu Aceh menjadi varian bahasa Melayu yang paling prestisius. Untuk membuat bahasa pengantar resmi dalam dunia pendidikan, pemerintah Hindia Belanda lalu membentuk panitia khusus untuk menentukan versi bahasa Melayu yang akan digunakan di sekolah-sekolah. Pada akhirnya bahasa Melayu Riau dipilih sebagai bahasa standar dan menjadi bahasa resmi Balai Pustaka. Selain dalam dunia pendidikan, bahasa Melayu juga dikembangkan dalam dunia administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Bahasa Melayu Riau inilah yang seterusnya dikembangkan menjadi bahasa Indonesia. Sejak disepakatinya Traktat London antara pemerintah Belanda dan Inggris, terjadi perubahan besar dalam penggunaan dan perkembangan bahasa Melayu. Dikotomi antara Melayu Sumatera yang masuk ke wilayah kekuasaan Belanda dengan Melayu Semenanjung yang dikuasai Inggris, ikut membawa bahasa Melayu kedua arah yang berbeda. Hal ini juga menyebabkan khasanah bahasa Melayu di wilayah Kerajaan Riau Liga menjadi semakin berkembang. Pemerintah kolonial tidak memilih bahasa Belanda sebagai basis utama bahasa Indonesia. Karena sejak awal tidak ada sama sekali tekanan bagi orang-orang pribumi untuk menggunakan bahasa Belanda. Keadaan ini sangat berbeda dengan sistem penjajahan Belanda di Suriname atau Antillen, di mana asimilasi dan penggunaan bahasa Belanda dalam masyarakat lokal berlangsung lebih intens. Dalam hal ini dapat dikatakan kalau Belanda tidak melakukan penjajahan linguistik terhadap Indonesia. Secara umum ada 3 faktor yang membuat bahasa Melayu itu istimewa dan terpilih menjadi bahasa nasional. Pertama, aspek historis penggunaannya di kawasan Nusantara sejak lama. Kedua, beberapa sisi kemudahan yang terkandung di dalamnya. Dan ketiga, peran dari dinamika politik pada masa penjajahan Belanda dan kebangkitan nasional. Terima kasih telah menonton video ini. Jika menurut kalian channel ini cukup bermanfaat, bantu sebarkan keberadaan kami kepada orang-orang di sekitar Anda.